Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yawmal qiyamah bi'u ahsanu bi'u syamsi fi dawati dunya فَنَظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para tuan guru, para sesama masyarakat, para tokoh agama, terutama yang kira paling cintai dan utamakan Tuan Guru Muhammad Sofyandi Adnan, semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Majelis Ta'lim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manbak tempat pusatnya ilmu, sebagaimana namanya ibu. Kitabnya Imam Syafi'i salah satunya rujukan di mazhab Imam Syafi'i salah satunya kitab Semoga Majelis Ta'lim ini dan Yayasan Ribat mengeluarkan generasi-generasi Quran, mengeluarkan generasi-generasi yang akhlaknya sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya kita hormati Tuan Guru Dzulkarnain, Masya Allah. Tadi saya mau ngobrol, keburu dipanggil. Soalnya tadi saya dari Ampenan sempat tidur di mobil. Hampir 3 kali saya mimpi. Tidur bangun, udah sampai saya belum, tidur lagi saya. Sampailah ke tempat ini. Tadi saya dibisikin sama Tuan Guru, saya punya saudara pernah ke sini. Saya telat ke sini, saya bilang. Tapi alhamdulillah, semoga ini silaturahmi bukan pertama kali, tapi nanti pun kita akan berkumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat senang sekali pada siang hari ini hadir di Majelis Tadi saya berbincang-bincang dengan Tuan Guru. Beliau membangun ini hampir sudah setahun, Majelis Ta'lim dan Ribat Isinya ada sholawat, tapi yang paling utama di sini mencetak beberapa generasi Quran. Saya bisikin, sudah berapa hafalan yang paling tinggi? Beliau mengatakan ada yang sudah 10 juz Al-Quran. Maka orang tua sangat-sangat beruntung. Yang sangat rugi adalah orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya dalam masalah tentang Quran ini. Bayangkan, Rasul mengatakan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau mengatakan, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan isinya, entah itu dia hafal Quran atau membacanya dan mengamalkan isinya, albasa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat nanti. Kira-kira bapak-bapak mau dipakaikan mahkota atau tidak? Yang saya tanya bapak-bapaknya. Kira-kira bapak-bapak mau dipakaikan mahkota atau tidak? Mau. Ibu-ibu mau dipakaikan mahkota atau tidak? Masya
Masya Allah, yang semangat ibu-ibunya. Caranya apa? Masukkan anak kita ke TPQ Ribat Al-Um, jadikan dia penghafal Quran. Kalau sudah mencetak Quran, menjadi dia penghafal Quran, Dau'u ahsana min dau'i syamsi fi buyutid dunya, yang mana mahkotanya diberikan sama Allah lebih terang daripada terangnya sinar matahari yang ada di dunia. Sampai orang tuanya pun bingung dan bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang saya pernah kerjakan? Apakah gara-gara sholat saya? Bukan, sholat engkau tidak rajin. Apakah gara-gara pengajian? Engkau pengajian sebulan sekali, kadang-kadang pun libur. Apakah gara-gara zikir saya? Engkau zikir jarang-jarang. Apakah gara-gara puasa Senin Kemis? Tidak. Ternyata gara-gara anak kita yang selalu membaca Quran. Sampai-sampai yang membuat saya kaget di dalam hadis Rasulullah SAW, ada orang tua yang masuk di dalam kubur, dikebukin di dalam kubur, dipukulin sama malaikat. Begitu dia masuk kubur, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Wa ma dinuka, apa agama engkau? Wa ma kiblatuka, di mana kiblat engkau? Ditanya satu persatu, satu pun dia tidak bisa jawab. Bilisanin fasih, seharusnya dengan lisan yang fasih. Wa i'tiqadin sahih, dengan keyakinan yang bagus. Tapi dia nggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Digebukin, dipukulin sama malaikat. Siapa yang mukulin dia? Malaikat Munkar dan Nakir. Gara-gara apa? Dua sebabnya. Jarang sholat, jauh daripada majelis ta'lim. Dipukulin. Begitu dia dipukulin, berjam-jam, berhari-hari, 24 jam, sampai-sampai dia mengatakan sama malaikat, malaikat, libur kenapa sekali hari Minggu ini? Libur sekali. Apa kata malaikat? Nggak ada liburnya ini. Engkau nggak capek apa mukulin saya? Enggak, tugas saya memang gebukin engkau. Gara-gara ketika azan tidak langsung sholat, nonton dulu, nonton televisi, dipukuli. Sampai-sampai tetangga kuburnya protes sama malaikat. Hei malaikat, sudah, kenapa pukulin? Saya mau tanya bapak ibu-ibu, bapak-bapak misal tinggal di perumahan tingkat 2, rumahnya besar, ada mobil, ada kolam renang, tapi tetangga perumahannya tiap hari berantem saja. Kira-kira betah nggak tinggal di sana? Betah apa enggak? Enggak betah. Lambat laun kita jual tuh rumah, bahkan kita ngontrak lebih bagus di luar. Tapi ini aneh, tetangga kuburnya mau ngontrak di luar nggak bisa, karena udah dikubur. Mau pindah kubur nggak bisa, ya terpaksa protes sama malaikat. Itu di dalam hadis dikatakan, malaikat, cukup, jangan pukul dia. Saya ini orang baik, kenapa tetangga saya nggak baik nih? Apa sebabnya? Dia jarang sholat. Cukup, udah capek saya dengar, saya nggak bisa tidur di kuburan nih gara-gara dia. Ya Allah, udah capek-capek amal, salah tetangga di kubur. Makanya bapak ibu dekat-dekat sama orang soleh. Kalau dekat dengan orang soleh, selamat dunia akhirat. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku dalam keadaan futur imanku, kalau saya dalam keadaan futur imanku, dalam keadaan rendah iman, turun iman saya pergi ke rumahnya Imam Malik, saya tatap wajahnya, saya lihat saja bentar, naik iman saya, semangat saya, pulang ke rumah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngecas iman, lagi ngedrop imannya, kurang semangat ibadahnya, datang ke rumah Tuan Guru Sopiandi, ketok pintu, Assalamualaikum, Tuan Guru ada nggak? Ada, ngapain? Mau tatap wajah Tuan Guru saja. Kalau enggak, pergi ke rumah Tuan Guru Dzulkarnain, ketok pintu rumahnya, mau ngapain? Mau melihat wajah Tuan Guru saja. Ngecas iman. Ngelihat wajah guru, ini naikin iman. Apa yang terjadi? Protes tetangga kubur tersebut. Malaikat, sudah cukup, jangan engkau gebukin tuh orang. Apa yang terjadi?
Malaikat nggak mau berhenti, tetap aja dipukulin. Subhanallah, di dalam hadis tiba-tiba berhenti itu dia dipukul. Nggak jadi dipukul tuh sama malaikat. Apa kata orang yang dikubur, yang digebukin? Dia katakan, waduh capek nih malaikat, kayaknya butuh dipijit tuh tangannya. Kecapean, pegel dia mungkin nih. Kecapean. Malaikat katanya yang dikubur, capek tak? Kata dia, udah capek. Kata dia, saya bukan capek. Kata dia, kenapa nggak gebukin saya? Dia nanya nih orang, ya Allah, malaikat bergeram ini, ditantangin lagi. Kenapa nggak pukulin saya lagi? Kemarin saya minta libur nggak dikasih, sekarang kok libur? Apa kata malaikat? Saya bukan mau libur, cuma Allah merintahkan saya berhenti mukul engkau gara-gara anak engkau sedang membaca Quran. Coba, anak yang membaca Quran sore hari, anak yang membaca Quran maghrib hari, anak yang membaca Quran subuh hari, itu menyetop azab orang tuanya di dalam kubur, nggak jadi dipukul sama malaikat. Ya Allah, kira-kira rugi apa tidak orang yang menyekolahkan anak di dalam Quran? Rugi apa tidak? Mau orang tuanya nakal, capek banting tulang kerja, tapi menyekolahkan anaknya menjadi anak penghafal Quran, nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota menjadi raja di sorga nanti. Bahkan di dalam kubur dia akan selamat dunia akhirat sebab anak tersebut. Bahkan anak tersebut ketika masuk ke dalam sorga dia mengatakan, Allah, saya tidak akan masuk sorga sebelum menjemput kedua orang tua saya masuk ke dalam sorga, supaya saya masuk sorga bareng orang tua saya. Karena orang tua saya menyekolahkan saya, membiayakan saya pingin dia pun masuk ke dalam sorga. Ya Allah, jadi orang tua yang nggak sekolahkan anaknya di dalam Quran, orang tua yang rugi dunia akhir. Nih Bapak Ibu, kita capek-capek sekolahkan anak kita sampai S1, S2, bagus, tapi nggak bisa baca Quran. Aneh, kita mau dibacain apa nanti di kubur? Mau dibacain surat tanah? Nggak bisa. Mau bacain apa? Nggak bisa. Tapi kalau baca Yasin, adem tuh kubur. Bacain Tabarok, tambah dingin tuh kubur orang tuanya. Apa kata orang tuanya tersebut? Ya Allah, alhamdulillah, senang. Apalagi seorang anak memiliki orang tua yang penghafal Quran, sungguh beruntung. Ada seorang di Turki sana pada zaman dulu menjadi raja, orang tuanya jadi raja. Ketika dia jadi raja, orang tuanya ulang tahun anaknya yang ke-17, kalau bahasa kita 17, yang ke-17 dirayakan besar-besar pada waktu tersebut. Diundang orang-orang raja-raja sebelah, diundang pada saat tersebut. Apa kata raja? Mengatakan di depan para raja yang lain, ini anak saya satu-satunya, anak saya satu-satunya, ini raja, dia akan meneruskan tahta saya, yang meneruskan dia nanti. Sekarang udah umurnya 17 tahun. Apa yang dia minta sekarang saya akan berikan di depan engkau. Ibunya pun mengatakan, ini anak satu-satunya, anak tunggal saya, apa yang dia pingin saya akan berikan. Subhanallah, ini anak berdiri. Apa kata anak tersebut? Saya minta, wahai ibu, wahai bapak, di depan para raja, tolong jangan jadikan kerajaan ini atau rumah saya tinggal di kuburan lagi. Kaget raja ini. Maksud engkau apa? Apa yang engkau maksud? Bukankah keinginan engkau semua saya penuhi? Kenapa engkau mengatakan engkau tinggal di kuburan? Apa kata dia? Selama saya 17 tahun, saya tidak pernah dengar orang tua saya baca Quran. Rumah yang mana orang tua yang tidak pernah baca Quran, kal baitil kharib, kata Rasulullah SAW. Seperti rumah hantu, banyak jinnya, harta banyak, tapi nggak adem tuh rumah. Ribut saja di rumah tangga, masalah sedikit ribut, masalah begini ribut. Karena kenapa? Nggak pernah baca Quran. Pak Ustadz, Habib, anak saya nggak bisa baca Quran, nggak pernah, kalau disuruh ngaji nggak mau. Apa sebabnya? Karena kita nggak pernah baca Quran di depan anak kita. Disuruh sholat nggak pernah mau anak kita, karena kita tidak pernah dilihat sholat oleh anak kita. Jadi gambaran anak kita nggak ada, contoh anak kita tuh nggak ada, panutan anak kita nggak ada.
Tapi kalau kita sholat di depan anak kita, baca Quran di depan anak kita, otomatis anak tersebut akan meniru kita. Betul apa tidak nih? Betul apa tidak? Iya. Jangan sampai kita mendengar Quran begitu kita mau wafat, pas kita mau meninggal. Jangan sampai Quran itu hanya kita lihat di tulisan dinding rumah kita saja, tapi kita baca tiap malam Quran ini, terutama surah Tabarok. Surah apa? Tabarok setiap malam. Juz 29 surah Al-Muluk, baca tiap malam. Sunnah, karena Rasulullah SAW tidak pernah tidur kecuali selalu membaca surah Tabarok Al-Muluk. Kalau orang sudah membaca surah Tabarok, di kubur ada yang nemenkan dia. Kalau di rumah ada suami kita, teman kita tidur, tapi kalau kita meninggal, siapa yang temankan kita tidur? Tuh surah Tabarok. Bapak-bapak kalau mau meninggal nggak ada istri, yang nemenin siapa di kubur? Surah Tabarok tuh salah satunya. Tapi kalau nggak pernah baca Tabarok, di dalam kubur jadi duda. Yang ibu-ibu jadi janda dalam kubur. Jadi kalau mau ada teman di dalam kubur, teman tidur, nggak jadi duda dan janda, baca surah apa? Tabarok. Sekarang lagi musimnya janda sama duda. Saya ditanya kemarin, kebetulan sepupu saya nikah. Habib, kata, kok sekarang lagi rame-ramenya janda nikah? Oh, bagus, saya bilang. Tapi jandanya nikah sama berondong, kata. Masya Allah, saya bilang. Saya pernah ditanya sama saya punya murid, ada kerja di salah satu PT. Begitu malam hari, dia bertanya sama saya dalam mobil. Saya lagi tidur jam 11 malam, habis pengajian. Habib, saya mau bertanya. Apa yang mau ditanya? Saya punya teman, istrinya ada di rumah, di kantor lainan. Di rumah lain, di kantor lah. Boleh apa tidak? Saya katakan tidak boleh. Kecuali udah nikah, sah. Maka ini yang lagi marak sekarang, yang terjadi, banyak orang suami mengganggu istri orang lain. Betul apa tidak ini? Banyak juga di sini. Hah? Suaminya kerja ke Malaysia, digoda istri orang, diajak boncengan janjian keluar, diajak janjian ke sesawat lain pergi. Saya masih ingat pernah ngisi di Malaysia. Seingat saya ngisi, baru turun saya ngisi di KL namanya, Kuala Lumpur. Habis itu saya keliling ngisi di beberapa tempat, terakhir saya ngisi di bagian Johor. Begitu saya ngisi di Johor, di salah satu masjid, buka tanya jawab di sana. Begitu tanya jawab, satu orang bertanya sama saya, berdiri orang ini, pakai bahasa Melayu. Habib, saya mau bertanya sama Habib, apa hukumnya saya nikah sama anak kandung saya? Ya Allah, saya kaget langsung. Saya ngambil mic, Bapak, tolong gak usah bercanda bertanya ini. Dia ulang lagi pertanyaannya, apa hukumnya saya nikah sama anak kandung saya sendiri? Saya ambil mic lagi, Bapak, ini emang udah terjadi apa tidak? Iya, saya sudah nikah. Ya Allah, benar, ini saksinya orang-orang di sini. Ya Allah, saya bilang, pakai bahasa Melayu deh. Saya bilang tidak boleh. Kenapa? Iya, jujur, memang orang ribut. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya cerita apa adanya. Ini pas saya ngisi di Johor. Apa kata dia? Bicara, Ustadz, saya ini dulu pernah zina. Bunting. Kan anak yang keluar bukan anak saya berarti. Kata dia, saya tinggal tuh anak, besarnya anak umur 17 tahun, saya balik nikah sama saya punya anak. Akad sah, sama ibunya nggak akad sah, sama anaknya akad sah. Udah nikah. Ya Allah, Bapak dari mana? Saya dari Lombok. Oh, langsung saya pura-pura bahasa Jawa. Gara-gara dia bilang dari Lombok. Saya nggak sebutin Lombok mana. Saya bilang, Masya Allah Pak, amanah. Maka saya duduk, nanti saya jawab besok kapan saya balik ke Malaysia. Terakhir begitu saya turun Malaysia, awal corona langsung. Diundang kemarin lagi, cuma corona.
saya ingin ketemu, sudah nemu jawaban, saya buka, beberapa saya bilang nanti saya jawab, karena saya nggak berani jawab ini hukumnya pada saat tersebut. Dan ini terjadi. Bagi kita mungkin di kampung ini saya ceritakan kan aneh apa tidak itu? Aneh, dan saya pun bingung di sana. Dan ini kejadian, saya sendiri dikatakan, dan semua jamaah tahu dan dia ditikahkan. Saya bilang, siapa yang nikah? Ini ada pak penghulunya. Insya Allah, kok berani benar, saya bilang. Siapa penghulunya? Apakah resmi? Tidak resmi. Tidak resmi. Maka ini pentingnya seseorang ini, anak kita dijaga dengan agama Quran. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah SAW seperti Quran. Kalau dia besar, anak kita udah ada Qurannya, selamat. Mau laki mau perempuan di rumah tangga adem, nggak ngerepotin, nggak bikin ribut. Laki-lakinya tanggung jawab, istrinya pun tanggung jawab karena ada Quran. Saya boleh cerita apa tidak? Boleh apa tidak? Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang bisa bicara dengan binatang. Nabi Sulaiman ini kalau bicara sama binatang, umatnya binatang pun bicara sama dia. Kalau orang mau jumpa sama Nabi Sulaiman 5 hari baru bisa ketemu. 5 hari baru bisa ketemu. Jumpanya 5 hari, ngantri lagi. Rumah beliau, kerajaan beliau tidak ada yang bisa menyaingi. Mungkin lebih besar dari apa nama desa ini? Hah? Dokon, Lokon, lebih besar mungkin dari kampung itu. Besar sekali rumahnya Nabi Sulaiman. Muluk kerajaannya tidak ada yang bisa nyanyi sampai hari kiamat. Kalau orang mau jumpa Nabi Sulaiman 5 hari, 6 hari baru bisa ketemu, saking ramai tamunya. Jadi kalau ada orang susah diketemuin, tuan guru susah kita ketemu sama dia, ini calon-calon nabi tuh. Jelas calon-calon mau jadi nabi. Susah, ada orang susah ketemu, sama dosennya susah ketemu. Mau tanda tangan aja susah. Ini dosen mau jadi calon-calon nabi. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman alaihissalam capek ketemu pada waktu tersebut. Ketemu orang banyak, istirahat di belakang rumah beliau. Bilang sama ajudannya, nanti kalau ada yang cari saya ke belakang. Saya mau istirahat bentar saja ke belakang untuk pekarangan belakang. Subhanallah. Ini kisah saya ceritakan bagaimana pentingnya anak muda. Pentingnya apa? Anak muda. Apa yang terjadi? Tidur ini Nabi Sulaiman alaihissalam di pekarangan belakang. Begitu tidur, pekarangannya besar warna hijau. Ada rindang, ada pohon korma rindang sekali. Sepi, gak ada orang di sana karena di depan orang antri. Tidur Nabi Sulaiman, dengar suara burung. Nabi Sulaiman dengar suara burung ini seperti burung bicara sama dia. Tapi nggak tahu itu bahwa Nabi Sulaiman lagi tidur. Apa yang terjadi? Masuklah 2 ekor anjing jantan dan anjing betina. Masuk dari belakang. Ngejar anjing jantan ini, ngejar anjing betina. Dia nggak tahu bahwa ada Nabi Sulaiman di pekarangan belakang tuh. Tidur, baru tidur nih. Apa bahasanya kalau kita ini baru tidur tuh? Hah? Baru kelelap. Baru dia tidur. Masuk anjing jantan, anjing betina. Apa kata anjing jantan? Didengar suaranya sama Nabi Sulaiman. Hei anjing betina, engkau sangat cantik sekali. Kata siapa? Kata anjing jantan. Kata Nabi Sulaiman dong, wah, hebat. Seekor anjing merayu anjing betina. Subhanallah. Kata anjing jantan bilang, hei anjing betina, lenggak-lenggok engkau sangat indah sekali. Engkau sangat cantik sekali. Subhanallah. Anjing betina ini dirayu, senyum-senyum, lari. Jual mahal. Itulah perempuan, ibu-ibu. Perempuan tuh semakin jual mahal, semakin mahal. Kalau laki-laki, semakin jual mahal, semakin gak laku. Makanya kalau laki yang belum laku, dia terlalu jual mahal. Obral saja dia. Ada yang belum laku nggak di sini? Hah? Kita banting harga, mumpung di sini nih. Oh, tuan guru belum nikah? Masya Allah.
Oh, kalau Tuan Guru bukan dia jual mahal, karena terlalu mikir bagaimana mendirikan pondok pesantren ini. Kalau kita dia bantu dia mikir bagaimana supaya jadi cepat dia nikah, maka bantulah dia mikir gimana jadinya cepat ini pondok pesantren, supaya beliau nggak mikir lagi. Ini belum dia mikir gimana jadinya naiknya ini, bantu beliau mikir. Saya pun belum nikah, karena saya ingat kita mikir ini, mikir ngisi kajian, ngisi pengajian di mana-mana, mikirkan ini, mikir itu, sebab kita terlambat. Jadi kalau ada Tuan Guru terlambat nikah, kita bantu beliau mikir, datang ke rumah beliau. Tuan Guru, apa yang saya bisa bantu mikir? Sini separuh. Gitu. Apa? Beliau pingin apa? Datangkan sesuatu. Zaman dulu ada namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya apa? Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani ini beliau nikah umur 60 tahun. Berapa tahun? Cuma Tuan Guru bukan nunggu 60 tahun, bukan. Insya Allah tahun depan nikah. Betul Tuan Guru? Oh sudah. Tuan Guru siapa? Oh Tuan Guru Zulkarnain. Oh insya Allah bentar lagi laku. Umur berapa tahun? 60 tahun nikah. Itu pun Syekh Abdul Qadir Jailani didatangkan sama anak beliau di dalam mimpi. Apa kata anak-anaknya dalam mimpi? Ayah, cepat keluarkan kami, udah capek kami nunggu ini. Subhanallah. Sampai anaknya protes dalam mimpi. Coba bayangin. Subhanallah, begitu bangun dari tidur, beliau buka pintu, bangun tidur, ada 4 perempuan minta dinikahkan langsung. Saya coba berapa kali saya buka pintu, belum ada ini. Mungkin Tuan Guru Zulkarnain ngamalkan itu. Beliau buka pintu, belum ada. Makanya besok berbondong-bondong bawa anak perempuan kita ke beliau. Mau apa tidak ini? Mau. Bukan ibunya, anaknya lah. Jangan ibunya, yang jawab ini ibunya. Anaknya, datang. Di mana rumah Tuan Guru? Di mana? Dekat. Besok datang semuanya. Bawa anak perempuannya, suruh beliau Tuan Guru milih. Boleh kalau Tuan Guru milih, nggak apa-apa. Karena kenapa? Orang kalau punya menantu Tuan Guru, ya Allah, selamat dunia akhirat sudah itu. Punya menantu Tuan Guru, bersyukur, sujud syukur banyak-banyak. Punya anak Tuan Guru, sujud syukur banyak-banyak sudah. Allahu Akbar. Sujud syukur. Kalau Tuan Gurunya udah nikah gimana? Misal dia pingin lagi, boleh apa tidak? Tuh jawaban, bukan saya yang jawab. Boleh apa tidak ibu-ibu? Boleh. Wallahu alam, saya nggak tahu. Saya nggak berani jawab, nanti saya takutnya saya nggak pulang, nanti dicegat nanti di belakang. Apa? Kebiasaan. Makanya itulah sebabnya saya nggak mau dipanggil Tuan Guru. Saya kemarin ngisi dipanggil Tuan Guru di Lombok Tengah. Begitu saya ngisi di Lombok Tengah, saya dipanggil Tuan Guru. Saya bilang, berat syaratnya Tuan Guru ini. Kenapa? Pertama harus punya pondok pesantren, bisa baca kitab gundul, dan memiliki istri lebih dari 2. Baru Tuan Guru. Cuma saya lihat Tuan Guru Zulkarnain dan Tuan Guru Sofyan, calon-calon Tuan Guru beneran ya. Bener Tuan Guru. Tertawa beliau. Kita lanjut ceritanya apa tidak nih? Si anjing tadi bangun, kejerin anjing betina. Subhanallah. Katanya Rasul, as-sukutu alamatur ridho. Perempuan tuh kalau udah diem, tandanya iya. Apalagi dia senyum, itu iya. Misal kita tanya, mau sama saya? Dia diem senyum-senyum, iya itu tandanya. Apalagi dia katakan, datang ke rumah saya, itu jelas iya jawabannya itu. Jadi adik-adik yang laki jangan cepat baper. Ketika chat seorang perempuan lewat WhatsApp, dia katakan saya cinta dengan engkau, saya suka dengan engkau, lalu centang biru saja nggak dibalas, itu tandanya iya. Tandanya apa? Iya. Nggak dibalas. Oh ini nggak dibalas. Kalau dia diem berarti iya. Makanya kalau nggak mau bilang tidak, seperti itu. Apa yang terjadi? Si anjing jantan ini nama laki, kalau belum dapat nggak mau dia. Itu sifatnya lah laki-laki. Tapi
Tapi kalau udah dapat lain cerita. Betul apa tidak ibu-ibu? Iya. Dikejar lagi nih sama anjing jantan. Apa kata anjing jantan bilang sama anjing betina? Anjing betina, rambut engkau sangat indah sekali, bau engkau harum sekali. Kata siapa? Anjing jantan. Dirayu terus, digombalin terus. Subhanallah. Apa katanya anjing betina? Anjing betina lari-lari sambil senyum lagi, jual mahal. Kata Nabi Sulaiman, wah, hebat ini, seekor anjing merayu anjing betina. Anjing saja seperti ini. Subhanallah, merayu. Apa kata anjing jantan bilang? Gimana caranya supaya saya dapat hatinya dia? Apa katanya anjing jantan? Hei anjing betina, tahu nggak siapa yang punya kerajaan ini? Saya tidak tahu, saya yang punya. Kata siapa? Anjing betina. Itulah sifat laki. Sifat laki begitu. Motor orang diakui motor dia, mobil orang mobil dia, dia kata. Kalau belum dapat, nanti urusannya kalau udah dapat baru cerita. Betul apa tidak itu? Begitu udah nikah, bang, kakak, mana yang kemarin tuh? Udah dijual, kata dia. Pakai apa? Pakai nikah. Mana yang kemarin? Udah dijual, semua udah dijual. Sampai ada di Mataram itu, ada orang didatengin seorang laki-laki di malam Ahad, malam Minggu, dimidangin, diapelin, pakai mobil tiap hari ganti gonta sampai mertuanya bilang tikah dia malam ini, ditikah malam itu. Subhanallah, sampai detik ini menantunya tinggal di rumah, nggak ada kerjaannya. Ternyata mobil orang. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, tikah anak kita jangan ngelihat harta, ngelihat Qur'annya dulu pertama kali. Jadi kalau mau cari jodoh itu pertama kali lihat nanti itu di generasi di dalam alumni pondok pesantren Ribat Al-Um. Kita lihat nih, udah 10 juz. Apa kata Hasan Al-Basri mengatakan, la tuzawwid ibnataka illa min taqi, jangan engkau nikahkan anak engkau kecuali sama orang-orang yang benar bertakwa, yang bagus. Kalau udah ada Qur'annya, bisa baca Qur'an tiap malam, diajikan tuh istrinya. Enak ada orang ngaji, adem tuh rumah, enak rumah tangga. Nih sekarang kita udah terlanjur nikah, suami kita nggak pernah ngaji di rumah, nggak pernah baca Quran, yang didengar dangdutan saja, yang didengar nonton TV sambil merokok lagi. Istriku, kata dia, mana teh? Kata dia, mana kopi? Habis itu baru minum dikit, dimarahin istrinya. Lihat ini, syarat seorang menjadi suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin, syarat qawwam itu ada 3. Apa qawwam itu? Pemimpin di dalam tafsir itu syaratnya ada 3. Pertama riayah, wiqayah, dan nafaqah. Apa syarat pertama? Yaitu harus seorang suami perhatian sama istrinya. Ada perhatian. Kepala masyarakat, kepala perusahaan, presiden, menteri, wali kota, gubernur, kepala lingkungan, Pak Kadus, yang kurang perhatian terhadap masyarakatnya, pasti masyarakatnya akan benci sama dia. Begitu juga seorang suami yang kurang perhatian sama anak dan istrinya, pasti anak dan istrinya benci sama dia. Coba bayangin, kita dibuatkan teh, buatkan kopi, kadangkala kita nggak pernah mengucapkan jazakillahil khair, terima kasih banyak wahai istri. Ucapkan itu, terima kasih banyak wahai istriku. Nah, tuh, belum saya bahas udah diperu katanya ini. Lihat nih Bapak Ibu, kadang ada yang sebagian yang cacat, mohon maaf Bapak Ibu. Ada sebagian, saya kasih contoh sedikit. Ada orang punya anak 4. Anaknya berapa? 4. Anak-anak yang 4 ini sekolah. Pulang bapaknya, suaminya pulang dari kantor nanya, udah mandi anak-anak kita untuk sekolah? Sudah, baru 3. Apa kata suami? Lihat nih jawaban suami biasanya. Kenapa yang satu ini belum mandi? Ya Allah, seharusnya dia ucapkan apa? Terima kasih banyak wahai istriku, engkau telah mandikan anak saya yang 3 ini. Tapi jangan yang lihat yang belum mandi. Kita harus ucapkan sama istri kita, terima kasih banyak wahai istriku, engkau telah mandikan anak saya yang 3 ini.
Jangan lihat yang kurang ini. Apa kata Rasul? In kaliha minha khuluqun radiya minha khuluqun akhar. Kalau engkau datang rasa benci engkau dalam rumah tangga terhadap istri engkau, lihat segi baiknya. Lihat nih, udah mandi 3, kita ucapkan terima kasih banyak. Tapi kita selalu melihat segi kurang istri kita saja. Betul apa tidak ini? Bagaimana Bapak? Betul apa tidak ini? Betul. Ini yang kurang. Makanya di pengajian saya Bapak Ibu, di pengajian saya perintahkan, saya punya murid yang tua, yang udah punya istri, saya suruh dia beli bunga mawar, bawakan istrinya. Bentar dulu ibu-ibu, cepatnya protes ini. Udah ngamuk ini ibu-ibu. Makanya ibu-ibu bawa suaminya besok. Bawa suaminya besok pengajian. Saya suruh pengajian saya. Boleh tanya, saya punya murid itu. Saya punya murid itu paling pojok. Sering saya sampaikan di beberapa masjid tempat saya pengajian selalu saya katakan, wahai para suami, bawakan istrinya bunga. Tapi jangan sama potnya, bunganya saja. Jangan bawa sama potnya, kurang bagus, kurang romantis. Terus kita bawakan istri kita bunga, kita katakan dia, Masya Allah, istriku, engkau tambah cantik kelihatannya. Coba lihat. Ini resepnya Bapak. Di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, 3 bohong yang diperbolehkan. 3 bohong yang diperbolehkan. Pertama, bohong untuk mendamaikan orang. Betul apa tidak ini? Yang kedua, bohong ketika pergi berperang. Nabi itu kalau dia bilang malamnya besok kita jalan kanan, tahu-tahu jalan kiri besok. Itu dalam peperangan khidah, tipu daya, boleh bohong. Kalau peperangan. Yang ketiga, bohongnya suami terhadap istri, boleh bohong. Bagaimana? Bohong yang boleh, contoh dia merayu istrinya. Dia ngomong sama istrinya, Masya Allah istriku, engkau ini walaupun udah punya anak 8, lebih cantik daripada sebelum engkau menikah sama saya. Ya Allah. Kira-kira bohong apa enggak ini? Jelas bohong ini. Jelas bohong. Tapi istri senang ini dibohongin, yang begitu dapat pahala. Suami yang pintar seperti ini, insya Allah setrika bajunya lurus. Contoh nih, baru bangun tidur. Nih saya ajarin dikit nih. Teorinya saya ajarin, bukan prakteknya. Kalau praktek saya nggak bisa. Yes. Apa? Iya, prakteknya susah. Begitu baru bangun tidur, Bapak. Bangun tidur, langsung kecup istri kita. Bilang sama istri kita, Masya Allah, baunya harum. Padahal kan bekas air liur. Ada sebagai istrinya, subhanallah, bapak-bapak itu begitu bangun, sarapan tuh berapa menu langsung, banyak menunya, ada ayam, ada macem. Kalau pinter merayu istri. Coba nggak pinter ngerayu istri, insya Allah sarapannya nasi bungkus saja itu. Itu suami yang sering makan di luar, itu ciri-ciri yang nggak pernah merayu istrinya. Itu ciri-cirinya. Yang kerjaannya makan di luar saja, makan di warung, nggak pernah dimasakin di rumah, itu ciri-ciri suami yang tidak pernah mengambil hati seorang istri. Betul apa tidak ini? Mohon maaf kalau ada yang kesindir. Lanjut apa cukup nih? Hah? Masih semangat? Bagaimana Tuan Guru? Lanjut. Kata suaminya, waduh, salah diundang sama Tuan Guru. Salah. Saya sengaja memang bahas Quran pertama kali. Tapi ada beberapa, terkadang di beberapa masyarakat, ada hal sesuatu yang cacat. Ketika orang menikah, dia katakan dirinya, saya pemimpin dalam rumah tangga. Dia harus dengarkan saya. Bahkan sebagian suami, mohon maaf, dia nyangka istrinya pembantu. Dia nyangka istrinya apa? Pembantu. Istri itu bukan pembantu. Istri itu teman kita hidup. Istri itu bukan kerjaannya masak saja, nyuci saja. Nemenin kita, kadang-kadang ngobrol. Kadang-kadang kita lebih asik sama istri orang, sama istri sendiri. Bahkan apa yang terjadi?
Kalau sudah dapat tuh suami, kadang-kadang lebih asik mancing ketimbang sama istrinya. Asik dia mancing sampai tengah malam, sama istrinya nggak pulang-pulang ke rumah. Betul apa tidak itu? Nah ini deh. Pak Ustadz, kenapa suami saja disindir, sekarang buat istrinya sekarang. Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Mau apa tidak? Yang mau masuk surga angkat tangan. Ibu-ibunya angkat tangan, angkat tangan. Yang angkat tangan saya doakan masuk surga loh. Yang nggak angkat tangan bahaya nih. Angkat tangan yang mau masuk surga. Nah, turunkan tangannya. Turunkan. Saya ajarkan resep masuk surga nih. Ini bukan dari saya, tapi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya setiap ngisi pengajian ibu-ibu, di rumah saya ada pengajian ibu-ibu, pengajian kitab Riyadhus Shalihin Hadits Rasul. Ada di beberapa tempat khusus ibu-ibu. Kalau yang mau datang bapak-bapaknya, saya haruskan pakai mukena. Tidak boleh yang datang laki-laki, tapi syaratnya boleh datang tapi pakai mukena. Di sana saya ajarkan bagaimana haid, bagaimana nifas, bagaimana sama suami. Diajarkan di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sorga itu ibu-ibu ada 8 pintu sorga. Sorga itu banyaknya 8 pintu sorga. Kalau neraka banyaknya 7 pintunya. Kalau neraka banyaknya berapa? 7 pintu. Sorga banyaknya berapa? 8. Nah, ada beberapa istri yang dipanggil oleh 8 pintu sorga itu. Contoh namanya Aisyah. Dari pintu sholat dipanggil, Aisyah masuk sini. Dari pintu sholat, Aisyah ke sini. Dari pintu sodakoh, Aisyah ke sini. Dari pintu zikir, Aisyah. Semua pintu sorga manggil dia, bicara pintu sorga ini. Ini nama orang juara umum. Juara apa? Umum. Mau nggak juara umum ini? Ini resepnya 2 ibu-ibu. Catat ini. Catat ibu-ibu. Catat. Yang bawa pulpen catat. Kalau mau masuk sorga dipanggil oleh 8 pintu sorga ini, resepnya 2. Kalau kurang 1 saja kurang, dipanggil oleh 7 pintu neraka. Jelas? Mau apa tidak ini? Nah, catat ini 2 ini. Pertama syaratnya tidak boleh telat sholat 5 waktu. Karena kenapa? Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Imam Haddad mengatakan kejelekan seorang perempuan sering mengundur waktu sholat. Nanti dia sholat. Zuhur jam 2:30, asar jam 5:30, bahkan isya dia tidur dulu, nanti sekalian tahajud Pak Ustadz. Kata dia. Sifat seorang istri sering mengundur waktu sholat, betul apa tidak? Nah, itu pertama ibu-ibu. Matikan kompornya kalau udah azan, matikan. Jemurannya biarkan saja, sholat 5 waktu. Tepat waktu 5 waktu. Syarat pertama. Syarat yang kedua lebih berat lagi. Bukan sholat saja. Syarat yang kedua, apa kata suami? Nggih. Apa kata suami apa? Nggih. Tuh. Istriku buatkan teh. Nggih. Istriku buatkan ini. Nggih. Coba. Apa kata suami? Nggih. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hak seorang suami terhadap istrinya, seandainya istrinya lagi masak di kompor, lagi masak nih, dipanggil sama suaminya, Dek, cepat ke kamar, langsung cepat ke kamar. Apa? Walaupun dia salah caranya, tetap harus mau. Walaupun dia berkeringat, tetap harus mau. Kan ibu-ibu mau masuk surga apa tidak? Makanya saya permisalkan sama saya punya murid-murid kajian di sana, karena rumah saya dekat Bandara Lama, Rembige itu dekat rumah saya, dekat Bandara Lama. Saya bilang, seandainya ibu-ibu lagi naik pesawat, dipanggil sama suami suruh turun, turun langsung. Sampai Rasul mengatakan, seandainya engkau di atas onta, suami engkau lagi di padang pasir, suruh turun di atas onta, turun jadi di atas padang pasir. Coba. Itu dapat dari mau masuk surga apa enggak tuh? Suaminya berkeringat habis dari kebun, istriku sini, langsung. Jelas apa? Langsung. Jangan, ya Allah, enggak dia tahu kita ini capek, kata dia. Kita lagi capek ini.
Kadang na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam kitab Tadhkiratul Hadramiyah karangannya, kitabnya Habib Muhammad bin Hafidh, ayah daripada Habib Umar bin Hafidh, ada membawakan satu hadis yang sangat penting. Seorang istri dilaknat sama Allah, dia tidak haid, dia katakan dirinya haid. Jelas? Suaminya ngajak, oh tiang halangan ini, kata dia. Dia lagi apa? Halangan. Dia bohongin suaminya. Diam-diam suaminya tengah malam lihat, oh dia bohong ini, kata dia. Dia bohong. Gila. Kata ibu itu bohong suaminya. Bukan bohong suaminya, istrinya terlalu bahaya. Istrinya nggak ngerti mana surga mana neraka. Istrinya mengantarkan dirinya ke dalam neraka. Ketika apa kata suami, dia katakan inggih, terbuka 8 pintu surga itu. Karena kenapa? Surganya istri di bawah telapak kakinya suami. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu, pulang pengajian nanti cuci kaki suaminya. Bisa kira-kira apa tidak? Bisa apa tidak? Oh janda, cepat daftar sama tuan guru yang janda-janda. Nanti dicarikan, yang janda-janda tuan guru didaftar, didata nanti sama majelis al-um. Memang harus mendata janda-janda anak yatim itu harus didata, perlu data. Nanti mana yang harus dapat bantuan, mana tidak, itu harus. Cuma jangan pilih-pilih, janda yang muda banyakkan dapat, jangan. Yes. Maka ibu-ibu pulang-pulang nanti cuci kaki suaminya, jangan suami orang. Yes. Suami sendiri. Yang penting jangan pas pulang dari sawah kotor suaminya. Saya selalu menekankan, saya punya murid di pengajian ibu-ibu, alhamdulillah sampai detik ini mereka sudah cuci kaki suami. Dan subhanallah, istri yang mencuci kaki suaminya nggak bakalan selingkuh, nggak mungkin selingkuh. Beneran, nggak usah bilang goyo-goyo. Coba dulu prakteknya. Apa katanya? Begitu dia mau selingkuh, ngerim dia. Ya Allah, kebayang muka istrinya langsung. Dia ada ngerimnya. Itulah setiap suami yang nakal, cara ngerimnya apa? Cuci kaki dia. Bagi anak yang belum punya pasangan, cuci kaki ibundanya. Ibunya cuci, karena surganya seorang anak di kaki ibunya. Saya sering cuci kaki saya punya ibu. Kenapa? Karena kalau dia berdoa, ibu, muka kita pertama kali kebayang yang cuci kaki ibu kita. Begitulah seorang istri, kalau mencuci kaki suami, begitu suaminya mau ngerjakan nggak benar, dia kerja proyek, begitu dia mau ngerjakan nggak benar, kebayang muka istrinya langsung didatangkan sama Allah. Ya Allah, kata dia, muka istri saya kelihatan, nggak berani saya, kata dia. Di mana-mana kayak seperti dia dihantui sama istrinya. Itu resepnya, cuci kaki coba nanti. Insya Allah dia nggak bawa pulang mangga madu itu. Harum manis. Maka sebelum saya tutup, Bapak Ibu, ada satu sholawat yang sangat penting. Biasanya saya ajarkan beberapa sholawat ini. Kemarin saya ajarkan di acara peraya tablik akbar. Saya ngisi kemarin subuh bersama Abdul Somad kemarin di masjid Agung Peraya. Saya ajarkan ini satu sholawat yang sangat penting. Bunyi sholawatnya ini bukan sholawat dari saya, tapi sholawat dari Imam Sya'rani. Membaca Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Dibaca 1 kali sebelum tidur. Barang siapa yang membaca ini mimpi nanti ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah hafal apa belum? Ya, saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu ulangin ya. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Dibaca 1 kali sebelum
tidur. Nanti dicatat, ikut nonton di mana ini masuknya? Ribat Al-Um, YouTube-nya Ribat Al-Um, di subscribe, di like. Jelas? Adanya. Jelas? Ikutin Facebook-nya, YouTube-nya, Instagram-nya. Ada Instagram-nya? Ya, dibuat Instagram karena sekarang zaman media sosial harus ada YouTube, Instagram, Facebook, semua diikutin, harus ada majelisnya seperti itu. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak dibelikan kamera di depan ini. Jangan tuan gurunya yang mikir, kita mikir supaya masuk semuanya. Ditaruhkan kamera. Nanti bisa kita lihat di sini. Oh, siapa yang hadir? Dilihat sama anak kita, kita udah wafat, dilihat, oh bapak saya hadir dulu itu. Dia nyimpen sampai kiamat di HP ini, di YouTube sampai kiamat dilihat. Ya Allah, kelihatan nih bapak saya dulu. Dia bergerak, dia hadir pengajian, ini dia hadir. Itu belikan kamera nanti di sini, di depannya. Jelas seperti ini? Ini diamalkan, saya ijazahkan sekarang ini sholawat dibaca 1 kali sebelum tidur. Apa kata Imam Syarani? Barang siapa yang membaca ini 1 sholawat sebelum tidur ini mimpi ketemu Rasul. Kalau tidak, dia akan ketika sakratul maut dijemput ruhnya sama Rasulullah SAW. Kalau tidak di Siratul Mustaqim dia akan dijemput, dan yang paling penting kalau tidak yang keempat, dia akan minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira mau apa tidak ini? Ini dibaca, ini sholawat. Penting ini. Baca kita sama-sama, saya baca, bapak ibu-ibu ulangi, nanti ditulis sama Ustadz, ditulis nanti di-share. Ya, nanti ditulis, di fotokopi, dihafalkan. Ya. Alhamdulillah tahadduts bi nikmah. Beberapa murid saya ajarkan ini, beliau berdatangan berapa kali, saya punya murid sudah mimpi ketemu Rasul. Saya katakan ini bukan gara-gara saya, itu sebabnya Imam Sya'rani. Saya sekedar ngopi saja ucapan beliau, kopi. Saya ini jadi sebab saja ngopi. Saya ini bukan orang alim, bukan orang, jadi sebab saja kebetulan dihadirkan di sini, ngopi saja di sini. Di copy paste, dihadirkan ke sini, dibaca supaya kita sama-sama selamat dunia akhirat. Belum tentu saya yang menyampaikan nanti masuk surga. Bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu yang duluan masuk surga. Cuma pesan saya kepada bapak ibu-ibu, kalau nanti ibu-ibu masuk surga dan bapak-bapak ibu-ibu masuk surga duluan dan saya masuk neraka, ingat-ingat saya. Jelas seperti ini? Tolonglah saya. Itu dulu tuan guru Ustadz Habib yang ngajarkan kita suruh bakti sama suami. Saya bakti sama suami saya cuci, saya masuk surga, dia masuk neraka. Tolonglah. Ini saya diajarkan sama Habib itu suruh hormati istri saya, bawakan istri saya bunga mawar. Senang dia didoakan saya masuk surga sebab doa istri saya masuk surga, saya walaupun saya nakal. Tapi Ustadz Habib itu masuk neraka. Tolonglah saya. Belum tentu saya masuk surga. Bisa jadi bapak, banyak bahkan sekalian. Bisa jadi bapak ibu-ibu duluan masuk surga. Maka penting yang pertama kali ini baca sholawat ini sebelum tidur. Saya baca, baru saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Saya terima ijazahnya. Diamalkan 1 kali sebelum tidur. Panjang apa pendek tuh? Pendek sekali. Yang kedua, saran saya kepada bapak ibu-ibu, di sini ada majelis rutinan setiap hari apa? Ahad pagi. Maka semua harus lebih banyak hadirnya. Jangan ketika milad saja hadir begini banyak, tapi setiap hari Ahad ajak yang lain. Taruh di statusnya, yang bawa HP, taruh di WhatsApp, ada kajian Tuan Guru Sofyandi Adnan, buat status. Barang siapa yang ngajak orang dalam kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala tersebut. Bondong-bondong. Jangan kita saja yang ikut, bawa suami kita juga. Jangan suami orang, suami kita. Jelas? Kalau janda nanti bawa suami orang, jangan. Jelas seperti ini? Harus tetap hadir rutin. Karena kenapa? Orang yang istiqomah. Jelas? Jelas seperti tidak bapak ibu? Jelas. Orang yang istiqomah di dalam Al-Quran dijelaskan, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barang siapa yang mereka ini mengaku Tuhannya Allah. Kita siapa Tuhan kita? Lalu dia istiqomah pengajian setiap hari.
Apa katanya Allah Subhanahu wa taala begitu dia sakratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika. Banyak malaikat di kamarnya dia. Dia keluarganya nangis tapi dia senang, malaikat semua di kamar. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikatnya turun berbondong-bondong full kamarnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, hei hamba Allah, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan engkau sedih tinggalkan anak istri engkau, jangan sedih tinggalkan anak. Wa abshiru bil jannah, kami datang mengabarkan kepada engkau penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang syaratnya? Yang ngaku Tuhannya Allah lalu istiqomah. Maka saran saya kepada Bapak Ibu, ajak anak-anak kita setiap pengajian di tempat ini hari Ahad pagi jam 8 mulainya. Ya, jam 8 di tempat ini. Yang ketiga saran saya kepada Bapak Ibu, hormati guru-guru kita. Hormati guru-guru kita. Kalau ada yang bicarakan guru kita, diam, suruh mereka diam. Jangan bicarakan, lukain guru kita. Jelas seperti ini? Walaupun guru kita lebih muda daripada kita, wajib kita hormati. Kita cium tangannya. Walaupun dia lebih muda dengan kita, tidak sopan seorang salaman sama gurunya begini. Aib, bukan sopan. Tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Dia lebih muda anak kemarin, walaupun anak kemarin. Cium tangannya bolak-balik, hirup. Karena kenapa? Keberkahan Nabi, ilmunya kita hormati. Jelas seperti ini? Walaupun umurnya lebih muda, cium tangannya. Ini kenapa? Kita mendapatkan keberkahan dan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Hormati guru kita, dukung apa yang dia ingin, supaya nanti ini pondok pesantren Ribat ini menjadi tempat kadernya hafidz Quran dari kampung ini. Akan keluar beberapa orang yang nantinya akan mewaifaikan orang tuanya mahkota di hari kiamat nanti. Nanti akan berhenti orang minum khamr sebab pondok pesantren. Nanti orang berhenti buat lalai pakai narkoba. Karena kenapa? Besok semua orang masukkan anaknya ke tempat ini. Maka beruntung orang yang mendukung. Saya nggak bisa hafal Quran Pak Ustaz, saya mendukung, saya buatkan, saya antar sesuatu. Dia dapat pahala juga, dipakaikan mahkota. Karena sebab dia yang membangun pondok pesantren tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengar seperti ini? Ini pesan saya kepada ibu-ibu. Apa pesan saya tadi kepada ibu-ibu? Apa? Cuci kaki suami. Suami tadi pesan saya apa tadi? Apa? Nanti pulang-pulang, pokoknya jangan pulang ke rumah, cari bunga. Beli bunga nanti. Jangan bunga Kamboja. Kalau bunga Kamboja mau mati dong istrinya. Yes. Kalau suami yang baik, insya Allah didoakan panjang umur sama istrinya. Tapi kalau suami yang jahat, begitu pulang kerja tidur di pangkuan istrinya nyanyi. Bila Israel tiba, supaya cepat ini dicabutnya nyawa. Dinyanyikan, suaminya bingung. Ya Allah, lagunya horor benar. Tapi kalau dia baik sama istrinya, didoakan panjang. Kalau suami tidak baik, biasanya isi dompetnya sering hilang. Itu suami pelit biasanya, sering diambil uangnya sama istri. Kata suaminya bilang banyak tuyul di sini, kata dia. Padahal istrinya yang ngambil uang suami. Jawabannya tidak boleh ngambil uang suami kecuali suaminya pelit. Kecuali apa? Suaminya pelit. Jelas seperti ini? Ya. Maka pesan saya kepada ibu-ibu, hormati suami. Apa kata suami? Nggih, karena surga kita di dia. Walaupun suami kita marah, nggih, nggak apa-apa, berat ini, nggih, bilang nggih. Suaminya bilang mau kawin lagi, nggih, tapi begini nih apa? Apa yang ini nih? Pokoknya nggih saja Pak Ustaz, nggih saja. Surga kita dapat. Jelas ibu-ibu? Maka tetap rutin pengajian itu, amalkan tuh sholawat. Yang kedua, membaca Ya Latif 117 kali. Ini saya dapat ijazah dari guru saya Habib Salim Asy-Syatiri. Membaca Ya Latif 117 kali. Barang siapa yang membaca ini terhindar dari bencana alam dan akan dilembutkan hatinya. Suami yang keras suruh baca ini, istri yang keras suruh baca Ya Latif. Tapi kalau anak kita keras kepala, bacakan di air Ya Latif
Latif 117 kali, kasih dia minum. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa kali? Ya, saya ijazahkan juga ini ya Latif kepada Bapak Ibu di tempat ini. Jawabannya apa? Saya terima ijazah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan dekat dengan Allah Subhanahu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung tadi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, membuat luka hati bapak-bapak ibu-ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya bisa berdoa semoga pondok pesantren dan majelis Ribat Al-Um ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manbak tempat pusatnya ilmu nanti ke depannya di Kerak ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Amin. Apa? Besok saya diundang setahun lagi. Kalau ada ulang tahun saya datang lagi. Bukan setiap ulang tahun taruh kuitar. Ada tuh. Potong apa namanya? Potong itu yang kuning itu. Tumpang. Harus ada potong tumpangnya. Tuan guru? Besok harus ada potong tumpangnya. Saya kalau di sana kalau lagi milad majelis saya harus potong tumpang. Belikan hadroh. Pakai hadroh. Nanti dibelikan hadroh. Ada tim hadroh. Mabruk alfa mabruk. Itu dia. Ada seperti itu. Jelas? Ada potong tumpangnya. Nanti beberapa tuan guru para habaib diundang datang di sana, nanti gilir-giliran kita lihat. Jangan undang Habib Hasan lagi. Habib Hasan cuma sekali saja hadir. Betul apa tidak ini? Kan udah bosan melihat saya. Nanti saudara saya gilir ini. Insya Allah besok beberapa tuan guru para habaib, orang-orang soleh. Semakin banyak kita melihat wajah orang soleh, semakin senang kita besok di akhirat. Semoga kita beruntung. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.